Oke, begitu ya kurang lebih. Terima kasih kepada para guru semua. Saya juga izin menyimak, menyerap ilmu dari guru saya di bawah. Kepada host dan semua, Bang Andi, Bang Awi dan semua, tanpa ujung-ujungnya pamit. Ujungnya pamit. Cari aman. Cari aman. ya kan saya bilang mewakili para netizen. Jadi netizen yang ingin mengucapkan ini insya Allah sudah diwakilkan. Kita lanjut kepada perdiskusian berikutnya. Terima kasih. Sehat selalu buat para guru kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketum. Selamat itu tadi ya. Itu Pak Ketum ya. Jadi harus diingat ya, perbedaan Palopo dan Filipi udah paham semua ya. Berani kasih. Berani mengosongkan diri. Iya. Walaupun dalam rupa Walaupun dalam rupa Tuhan, ia mengosongkan diri sama dengan manusia. Nah, kalau Palopo itu memang orangnya manusia, tapi dia mengisi diri dengan akal untuk memperkuat akidah Islam. Allahu Akbar. Itu perbedaannya. Ada Tuhan mengosongkan diri ya, agak. Malasa. Silakan Babe, siapa lagi giliran? Iya. Saya. Iya, sebentar. Kita sapa dulu Bang Muhammad. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Mau nanya aja sama Bang Juma. Mungkin bisa kasihkan pencerahan. Bang Juma, yang dikatakan ahli kitab itu seperti apa, Bang? Ahli kitab itu orang Yahudi dan Nasara. Oh, iya. Iya. Keturunan Yakub. Bukan staf ahli ya, Bang? Bukan, keturunan Yakub. Oh, tak pikir ahli kitab itu yang orang Kristen tapi yang sering ke gereja-gereja itu, Bang ya? Lain ya? Lain. Mereka bukan ahli kitab. Oh, kalau ini dikasih emot. Bukan tuh ya. Iya. Oke lah kalau gitu. Mungkin pernah naik di kapal Kristen ya, terus disuruh percaya kepada ahli kitab ya, sesuai dengan Al-Qur'an begitu, pasti dikasih dibilang begitu kan sama mereka? Tidak, Bang. Jadi gini. Udah cukup, udah dijawab gitu. Oh, cukup. Nah, jadi boleh bedakan, saya sampaikan. yang penting ini loh, Bro, bedakan ahli kitab dengan bahlul kitab. Itu aja. Oke, Memang Bang. di tengah-tengah ahli kitab itu ada orang-orang yang zalim di antara mereka. Nah, itulah orang zalim, itulah Kristen. Cukup mungkin ya Bang Muhammad ya. Ya, cukup. Ya karena saya mau kasih tahu juga kan, rasanya saya sudah paham lah gitu. Saya salah ngartikan gitu loh, Bang. Tak pikir yang suka ke gereja itu yang dikatakan ahli kitab. Bukan. Oke. Ya sudah. Makasih banyak, Bang ya. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Rafael. Selamat malam. Muslim Kristen Bang? Ya. Saya Kristen. Oke, silakan. Ini suara kedengaran tidak? Dengar. Silakan. Ada yang mau diskusikan, silakan. Ya, kira-kira Muhammad itu berdosa atau tidak? berdosa atau tidak? Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu terjamin maksum, terjamin dari suci. Ya, kalau khilaf jelas beliau manusia biasa, pernah khilaf. Tapi kalau dikatakan berdosa, artinya berdosa itu kan artinya sesuatu yang dia lakukan melanggar perintah Tuhan, lalu kemudian dia tidak bertaubat. Nah, posisi beliau kan sudah meninggal dunia. Apakah beliau punya dosa? Nggak ada. Beliau itu suci. Tapi dia pernah berdosa kan? Kalau hilaf mungkin. Betul. Iya, pernah. Betul. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah.
Nah, itu kebalik. Kalau orang-orang kafir menghalalkan apa yang diharamkan. Kalau Rasulullah mengharamkan apa yang dihalalkan. Nah, tapi langsung karena dia maksum, dijaga oleh Allah, maka beliau ditegur ketika mengharamkan untuk menggauli istrinya yang salah. Itu Bang. Iya, tetapi saya pernah baca di dalam situs Islam Al-Manhaj itu, di situ dalam Bukhari 6851, di situ kalau saya baca itu mengindikasikan ada kesetaraan antara Muhammad dan Allah. Di mana? Di dalam Al-Bukhari 6851 itu yang saya baca di situs almanhaj.org.id. Nah, di situ mungkin bisa 68 berapa? 6851. Iya. Ini kan dikatakan barang siapa mentaatiku pasti masuk surga. Dan barang siapa mendurhakaiku maka dialah orang yang enggan tidak masuk surga. Salah itu Bang. Itu saya baca 851 bukan begitu. Barang siapa menyembelih sebelum sholat, hendaklah ia menyembelih kembali dengan sembelihan lain sebagai gantinya. Dan barang siapa belum menyembelih, hendaklah menyembelih dengan menyebut nama Allah. Kok beda ya? Itu saya tidak tahu, saya baca itu di almanhaj.org.id. Iya, Bukhari 6851 kan? Ya udah kok salah, beda Bang Juma. Iya, jadi cakupannya gini. Cakupannya gini. Memang ada sebuah hadis, bukan hadis aja, tapi kemudian memang ada perintah untuk mentaati Rasulullah. Jadi umat Islam itu harus taat kepada Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul. Bahkan bukan hanya kepada Rasulullah, kepada pemimpin di antara kami itu kami harus taat. Nah, apakah kemudian dengan perintah taat kepada Rasulullah itu berarti mendudukkan Rasulullah itu sebagai setara dengan Allah? Tidak. Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 188, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la amliku nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walau kunta a'lamul ghaiba la lastartum minal khair. Itu dikatakan oleh Al-Quran, minal khair. Wa ma massani yasu in ana illa nathiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah manusia, makhluk seperti kita. Hanya saja beliau diutus untuk mengajarkan Al-Quran dan sebagai Rasulullah dan penutup para nabi. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kenapa kita harus mentaati Rasulullah? Karena tidak ada satupun perintah Rasulullah untuk menyembah selain daripada Allah. Kalau umat Islam itu taat kepada Rasulullah, maka manusia itu akan kelihatan dari perilakunya bahwa dalam prosesi ritualnya dia pasti menyembah hanya kepada Allah. Tidak ada perintah Rasulullah kemudian yang menyimpang. Semua umat Islam ketika mentaati Rasulullah, maka akan terlihat umat Islam itu adalah hamba Allah, bukan hamba Rasulullah, tetapi terlihat sebagai umat Rasulullah, namun hamba Allah. Makanya ada syahadatain, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kenapa bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Karena hanya yang disembah itu adalah Allah. Tidak ada yang lain, termasuk Nabi Muhammad enggak disembah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kami mempersaksikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Kenapa kemudian kami mempersaksikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah? Karena kami menyembah Allah melalui tata cara yang diajarkan oleh beliau. Jadi semua yang kami lakukan adalah ketaatan kami yang
Sama ketika saya pinjam kalimatnya Yesus, tidak ada satupun manusia yang akan sampai kepada Allah tanpa melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, turut akan perintah dan larangan Allah, semua harus melalui instruksi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa? Karena Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk membimbing, untuk mengajarkan, untuk menuntun manusia apa yang harus manusia lakukan, baik hubungannya kepada Tuhan maupun hubungannya kepada sesama makhluk. Sama seperti Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan yang aku sampaikan itu adalah hidup kekal. Maka sampaikan. Persis seperti itu, Bang. Silakan. Iya, ini saya baca juga dalam situs muslim.or.id dengan judul orang yang enggan masuk surga. Boleh dicari itu. muslim.or.id dengan judul orang yang enggan masuk surga. Nah, situ dikatakan, dijelaskan situ bahwa ada satu hadis yang mengatakan barang siapa mentaatiku akan masuk surga. Barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Nah, ini kan kira-kira surga itu punyanya Muhammad, Nabi Muhammad, atau punyanya Allah? Sebab sini kan Muhammad berkata, barang siapa mentaatiku akan masuk surga. Barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Iya, baik. Ya. Jadi gini, Bung. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu pernah bersabda memberikan suatu kaidah. Wahai Rasulullah, siapa yang enggan ini menurutmu? Rasulullah kemudian mengatakan, barang siapa yang mentaatiku, niscaya ia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan untuk masuk surga. Maksudnya gini, Rasulullah kan memerintahkan sembahlah Allah, jangan ada yang lain. Siapa dari kita, Islam atau siapapun itu yang hanya menyembah kepada Allah, berarti ganjarannya adalah surga. Tapi siapa yang kemudian tidak mentaati perintah Rasulullah untuk menyembah kepada Allah, maka berarti dia enggan masuk surga, melainkan dia suka kepada neraka. Apa legalitas Allah kepada Rasulullah? Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Tuhanku dan Tuhanmu akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Tuhanku dan Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, ketika ada orang yang tidak cinta kepada Allah, jangan ikuti Rasulullah. Jadilah Kristen, atau jadi Hindu, atau Buddha, atau ateis. Dalam kaidah ini, Rasul mengatakan berdasarkan firman Allah, bahwa Allah akan mencintai siapapun yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah yang memiliki surga dan yang memiliki neraka akan mengampuni dosa-dosa siapapun yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal ini Allah berfirman, barang siapa yang ingin masuk ke surga, hendaklah mereka ikut kepada Rasulku baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kata lain, katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika engkau ingin masuk surga, perintahkan mereka mengikuti dirimu. Kalau saya boleh pinjam perkataan Yesus, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapapun yang mengaku menyembah kepada Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub, kata Allah, ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangankan kita, ahli kitab aja dalam surah Al-Maidah diterangkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, perintahkan kepada ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara, untuk kemudian ikut kepadamu.
menuju kepada jalan keselamatan. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim ayat 15 dan ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi yang pernah diwahyukan kepadanya kitab Taurat, Zabur, Injil dan bla 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 bla. Sudah datang kepada kalian Rasulku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan banyak dari isinya yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Ayat selanjutnya mengatakan begini, Yahdi bihillah. Wahai ahli kitab, dengan Al-Quran itulah kemudian Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Manittaba'a ridwanahu subulas salam. Jadi Al-Quran itu adalah jalan keselamatan. Seruannya, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai keturunan Nabi Yakub, semuanya ikutlah kepada jalan keselamatan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Imran, Al-Maidah ayat 16. Gitu, Bang. Iya, ada lagi? Kalau dikatakan bahwa ketika Muhammad berkata bahwa barang siapa mentaatiku, nah berarti kan di sini semua apa yang dilakukan Muhammad, baik dia perkataan maupun perbuatan, itu kan seharusnya atas petunjuk Allah, ya kan? Jadi semua tingkah laku, semua perkataan, semua tindak tanduk yang ini adalah atas petunjuk. Siapa mentaatiku akan masuk surga. Nah, apakah bisa dikatakan di sini bahwa Muhammad adalah gambar Allah SWT di dunia? Bukan. Karena di sini kan jelas Allah dan Muhammad, barang siapa mentaatiku sama dengan mentaati Allah. Kalau kita baca di ini An-Nisa 80, di situ juga dikatakan barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Jadi kan di sini seperti ada gambaran dari Allah di dunia ini. Jadi mentaati Allah yang di surga, kalau di dunia jika mentaati dan mengikuti Rasul maka akan masuk surga. Nah, ini kan ada kesetaraan, ada persekutuan antara Allah dan Muhammad. Saya baca begitu. Dari seperti itu ya, saya baca dari saya tangkap dari ayat-ayat ini. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar daripada aku itu bukan dari diriku tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Bukan berarti apa yang disampaikan oleh Yesus itu berasal dari dirinya. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah apa yang diterima dari Tuhannya. Untuk ia katakan dan ia sampaikan. Apa yang keluar dari diriku, firman yang kau dengar dari mulutku, itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Seluruh rasul itu kayak begitu. Nabi Musa juga demikian. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu bukan dari dirinya, tapi dari Dia yang telah mengutus aku, katanya. Jadi siapa yang mentaati Rasulullah itu sama halnya mentaati perintah Allah. Siapa yang mentaati gubernur itu sama halnya mentaati presiden. Karena perintah yang disampaikan oleh gubernur adalah perintah dari presiden. Tetapi presiden dan gubernur tentu adalah dua jabatan dan oknum yang berbeda. Kalau Anda menyinggung tadi Al-Quranul Karim surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Bukan dikatakan barang siapa menyembah Rasul, sama halnya menyembah Allah. Beda. Perintah-perintah Rasul, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Jangan ada Tuhan lain selain dari Allah. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sama halnya dia taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Dan barang siapa berpaling dari itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Itu dalil dalam Al-Quran. Nah, bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, Bu.
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Ibnu Hibban dan juga Ahmad. Di situ dikatakan begini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaminlah untukku 6 perkara, maka aku akan menjaminmu surga." Apa 6 perkara itu? Apabila engkau berkata benar dalam perkataanmu, apabila engkau berjanji menepati janjimu kepada Allah maupun kepada manusia, apabila engkau diberi amanah, maka engkau menjalankan amanah itu dengan ikhlas, dan engkau menjaga auratmu, menjaga kemaluanmu, dan juga menahan matamu dari hal-hal yang haram, dan menjaga tanganmu dari hal mengambil hak milik orang lain. 6 perkara ini kalau kau sanggup melaksanakan, kata Rasulullah, maka aku jamin engkau mendapatkan surga. Jamin aku 6 perkara, maka aku akan menjaminmu surga. Jadi kalau ada orang kemudian sudah mendudukkan pembicaraannya dengan pembicaraan yang benar, kemudian menepati janjinya kepada Allah dan kepada manusia, ikhlas menjalankan amanah, melaksanakan amanah dengan menunaikannya, menutup auratnya dan menjaga kemaluannya dari persinahan, menutup matanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan menjaga tangannya dari perbuatan dosa, maka orang itu termasuk orang-orang yang suci. Kalau 6 perkara ini sudah dijaga, maka kata Rasulullah, aku pun akan menjaminmu surga. Mau apa lagi? Orang tersebut sudah tak punya dosa, maka Rasulullah menjaminnya surga. Seperti itu, Bang. Bang Suma berkata bahwa di dalam kitab Taurat, Nabi Musa juga berkata seperti itu. Saya tidak pernah menemukan bahwa Nabi Musa berkata bahwa taat kepadanya, taat kepada Nabi Musa sama dengan taat kepada Allah. Karena ketika Nabi Musa berkata begitu, bagi kami itu adalah kesetaraan dalam hal taat. Kan, nah, tidak pernah Nabi Musa berkata seperti itu. Yesus bisa berkata seperti itu karena memang dia awalnya adalah Allah yang datang ke dunia, menjadi utusan, menjadi hamba. Makanya dia bisa berkata seperti itu. Tetapi kan kalau Nabi Musa, dia seperti Nabi Musa atau lain-lain tidak bisa berkata seperti itu. Karena itu menyetarakan antara Allah dan manusia dalam soal ketaatan. Artinya Allah, taat kepada Allah diwakilkan oleh manusia. Kalau kita baca di An-Nisa 80, di sini jelas dikatakan, barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Jadi artinya ketika kita mentaati Rasul, baik dengan perkataan, perbuatan maupun tingkah lakunya, itu sungguh-sungguh mentaati Allah. Jadi bisa dikatakan bahwa Muhammad ini adalah wakil Allah di dunia. Karena di sini jelas dikatakan barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, ya, cukup gantian ya. Dia telah mentaati Allah. Baik. Nah, kalau kita baca di An-Nur 54 juga dikatakan. Iya, baik. Gini, Bang, jangan sifatnya Anda menggurui. Jadi gini, Bang, itu kenapa Anda memahaminya begitu? Kenapa? Karena di Kristen itu nggak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Itu di Kristen. Jadi ketika taat kepada manusia, diidentikan taat kepada Tuhan. Karena kenapa? Kristen itu tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Antara Yesus dan Bapa, orang Kristen tak bisa bedakan. Kami membedakan. Rasulullah itu manusia, Allah itu adalah pencipta. Allah ditaatin. Bagaimana caranya Allah kemudian menyampaikan firman? Melalui wakilnya, melalui duta, melalui rasul. Anda mengatakan tidak mentaati Nabi Musa, Anda kurang belajar berarti. Ulangan 6. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohimmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhanmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya kamu seumur hidupmu, engkau, anak-anakmu, cucumu takut akan Elohim dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang ku sampaikan kepadamu.
dan supaya lanjut umurmu. Jadi perintah apapun yang kusampaikan kepadamu, kata Musa, kalau kau mentaatiku, sama dengan kau mentaati Elohim dong. Karena Musa ini harus ditaatin. Makanya dikatakan oleh Nabi Musa, maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu. Dengarlah, hai orang Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu, Allah itu Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Nah, orang Israel harus taat kepada siapa ini? Kepada Nabi Musa. Untuk apa? Untuk mentaati hanya Allah satu-satunya Tuhan, dan Musa utusan Tuhan. Nah, ini kalau Anda mampu membedakan antara Tuhan dengan Nabi Musa. Lagi-lagi kalau Anda tidak mampu, ya itu payah. Taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mendudukkan beliau sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah mengajarkan item-item, poin-poin, kisi-kisi, kurikulum pengajaran. La ilaha illallah. Pembuktiannya apa? Sembah Allah. Apa yang diperintahkan Allah, lakukan. Lalu Allah memberikan perintah kepada manusia langsung. Nehi. Tidak. Allah memberikan perintah melalui utusannya Nabi Muhammad. Siapa yang mengikuti perintah Rasulullah, berarti sama halnya dia mengikuti perintah Allah. Bukan berarti Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah. Coba kita lihat dalam Al-Quran surah An-Najm. Saya bacakan kepada saudara sedikit lagi ya. Wan najmi idza hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad karibmu itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang diucapkannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Seperti itu saudaraku. Jadi kenapa saudara seakan-akan ingin mendudukkan Nabi Muhammad itu setara dengan Allah? Karena Anda adalah penyembah anak Maria, penyembah bintang timur. Anda menyembah makhluk yang mengaku-ngaku akulah Yesus, akulah sang bintang timur, akulah awal dan akhir. Padahal Yesus ini cuma penyampai firman. Bukan dia Tuhan. Dia sudah mengatakan, aku tidak berkata-kata. Yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12:49. Tapi tiba-tiba saudara, wah benar ini Yesus benar-benar Tuhan ini. Wah Yesus benar-benar Tuhan ini. Kenapa bisa? Karena dia mengatakan bahwa dosamu telah diampuni. Bahwa dia adalah awal dan akhir. Bahwa dialah diberi kuasa di dunia. Padahal Yesus mengatakan, apa yang aku katakan itu adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Yesusnya yang disembah. Jadi gitu bang, kami tidak menyembah Nabi Muhammad SAW, tapi kami merasulkan beliau. Maksudnya kami mendudukkan beliau adalah utusan Allah. Demikian. Ya oke. Begini ya, ketika Yesus berkata apa yang aku katakan itu atas dari petunjuk Allah. Nah, ketika Yesus berkata begitu, dia kan dalam posisi sebagai nabi di dunia, sebagai hamba dari Bapa. Karena kalau kita baca di setiap ayat bahwa dia adalah bagian dari pribadi Allah yang datang ke dunia itu dalam wujud manusia, dalam posisi sebagai utusan, sebagai hamba. Maka sebagai pekerjaan sebagai hamba, sebagai utusan, sebagai nabi, maka dia harus berkata seperti itu. Makanya ketika dia berkata seperti itu, dia dalam posisi sebagai utusan. Tetapi dia juga berkata bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Karena memang pada dasarnya dia itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian Bang Sumo berkata, Nabi Musa berkata bahwa mengindikasikan ada perkataan Nabi Musa yang berkata bahwa taat kepadanya sama dengan taat kepada Allah. Padahal Nabi Musa di sini berkata bahwa taat atas perintah, atas firman yang disampaikan kepadanya, bukan taat seluruhnya kepada Nabi Musa. Yang disuruh taat itu adalah perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah kepadanya.
Makanya saya katakan tidak ada satu nabi pun yang berkata bahwa taat kepada Allah sama dengan taat kepada nabi, atau juga sebaliknya, taat kepada nabi sama dengan taat kepada Allah. Bagi kami itu ketika dikatakan sesungguhnya sesungguhnya di dalam ayat itu gak bisa diartikan bahwa itu ada kesetaraan dalam soal ketaatan. Mungkin kalau menyembah tidak, tetapi dalam soal ketaatan, makanya saya berkata bahwa Muhammad bisa dikatakan adalah wakil Allah di dunia, gambaran Allah di dunia. Karena untuk mentaati Allah yang ada di surga, kita harus mentaati Muhammad. Karena sesungguhnya mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah. Jadi sinilah gambaran Allah SWT itu di dunia adalah Muhammad dari ayat-ayat yang saya sampaikan tadi. Nah, Nabi Musa tidak berkata seperti itu, tetapi Nabi Musa berkata bahwa ikutlah perintah-perintah Allah, bukan ikutlah perintah-perintahnya. Sebab perintah Allah itu turun kepada Nabi Musa, bukan berarti perintah Allah itu seluruhnya kalau harus mengikuti Nabi Musa maka seluruhnya taat kepada Nabi Musa sama dengan taat kepada Allah. Tidak seperti itu, sebab Nabi Musa itu manusia, tidak bisa disamakan dengan Allah. Oke, silakan. Silakan Banyuma. Iya. Bahkan Nabi Musa itu disuruh mengaku sebagai Tuhan kepada Bani Israel. Allah mengutus Nabi Musa untuk mengatakan kepada Bani Israel, wahai Musa, katakan kepada mereka, aku adalah aku telah mengangkatmu menjadi Elohim. Nabi Musa malah diangkat menjadi Elohim dan Harun sebagai nabimu. Itu bang. Jadi kesalahan fatal saudara karena ingin memaksakan iman umat Islam dengan iman Kristen itu ketika memahami utusan Tuhan itu setara dengan Tuhan. Tidak begitu. Kalau kami melanggar perintah Allah, berarti kami tidak mentaati perintah Rasulullah. Karena perintah Rasulullah memerintahkan kami untuk taat kepada Rasulullah, taat kepada perintahnya. Dan tidak ada satupun perintah Rasulullah yang melanggar perintah Allah. Ada nggak perintah Rasulullah yang melanggar perintah Allah? Nggak ada. Apa yang didengarkan oleh Nabi Muhammad itu yang disampaikan kepada kaumnya. Jadi mentaati seorang gubernur sama halnya mentaati seorang presiden, di mana presiden memberikan instruksi kepada gubernur untuk menjabarkan item-item perintahnya di kabupaten atau di kecamatan atau di provinsi. Jadi mentaati gubernur sama halnya mentaati presiden. Tetapi presiden dan gubernur oknum yang berbeda, jabatan yang berbeda. Sesederhana itu. Taatlah kepadaku, kata gubernur. Taati perintahku. Karena undang-undang yang aku bacakan itu adalah undang-undang dari presiden. Kalau Anda mentaati undang-undang yang aku perintahkan kepada kalian, itu sama halnya kamu mentaati aku. Tetapi aku bukan gubernur, aku bukan presiden. Aku adalah utusan presiden untuk menyampaikan undang-undang itu kepada kalian. Atiullah wa atiur rasul. Begitu juga disampaikan dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Di situ dikatakan fattaqullah wa atiun. Takwa kepada Allah dan taat kepada aku. Artinya satu kesinambungan. Ketika takutnya hanya kepada Allah, maka taatnya kepada Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, itu yang dilakukan oleh umatnya. Ada enggak umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad? Tak ada. Tak ada. Jadi Anda salah memahami, karena Anda seakan-akan ingin mendudukkan umat Islam itu sama seperti Kristen. Gini Bung, tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, pribadi, bagian dari pribadi Tuhan. Itu ilmu dari mana? Harusnya Yesus yang mengajarkan itu. Bukan Anda, bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, bukan pengarang kitab saudara. Bukan pengarang kitab Yohanes. Tapi Yesus yang harus mengatakan itu. Di data 42. Benar ya?
Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Anda mengatakan dia adalah pribadi dari Tuhan itu sendiri. Kok dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Atas kehendak siapa Yesus datang? Atas kehendak oknum lain, pribadi yang lain. Berarti Yesus ini bukan pribadi Tuhan. Dia adalah utusan. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan begini, Bung. Bukan duta, bukan utusan. Ya, tetapi aku sendirilah Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Dalam segala kesesakan, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menembus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Dan dia mengangkat dan menggendong mereka sejak zaman purbakala. Yesaya 63 nomor 9. Berarti bukan Yesus. Karena Yesus itu adalah utusan. Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah utusan. Makanya dikatakan dalam Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah yang akan menyelamatkan mereka. Berarti Yesus ini bukan, karena Yesus utusan. Tuhan pencipta alam semesta bukan utusan, sedangkan Yesus utusan. Logika dan orang sehat akal mana yang bisa menerima Yesus itu Tuhan? Tidak bisa, kecuali orang yang akal-akalan dan orang yang terjebak dalam doktrin Lucifer. Yesus itu manusia, dan Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Kalau di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 itu sudah masuk dalam ajaran Lucifer. Mendudukkan pencipta alam semesta turun ke bumi menjadi daging. Itu sudah bukan ajaran Yesus lagi tuh. Itu ajaran Paulus, nabi atau malaikat dari Lucifer yang mengajarkan itu. Kalau Yesus, no, dia tidak pernah mengajarkan hal demikian. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana ucapan Yesus ketika dia penginjilan selama 3 tahun. Akulah awal dan akulah akhir. Tunjukkan kepada saya. Sampai ayam bisa tiup seruling, Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Silakan. Iya, saya ada mengkopi satu kalimat yang dikatakan oleh Bang Suma, di mana Bang Suma mengkopi ayat dari, kalau tidak salah, di Yesaya. Artinya Allah sendiri yang akan menyelamatkan mereka. Artinya Allah sendiri yang akan menyelamatkan manusia, bukan nabi, bukan manusia. Itu kan berarti kenapa Muhammad malah bisa menyelamatkan orang di surga? Yang saya baca tadi, bahwa Muhammad bisa memasukkan orang ke surga kalau taat kepadanya. Berarti kan di sini manusia bisa memasukkan orang ke surga. Siapa manusia itu? Muhammad. Sesuai dengan hadis yang saya baca tadi, taat kepadanya akan membawa orang ke surga. Itu kata Muhammad. Jadi Muhammad bisa membawa orang ke surga. Tetapi yang Anda katakan tadi bahwa hanya Allah saja yang membawa orang untuk diselamatkan. Kalau diselamatkan artinya kan masuk surga. Tetapi Muhammad bisa memasukkan orang ke surga. Nah, apakah Muhammad yang punya surga atau apakah Muhammad setara dengan Allah karena bisa memasukkan orang ke surga karena taat kepadanya? Nah, jangan dipotong ayat itu, Bang Rafael. Ayat itu jangan dipotong. Iya, bunyi lengkapnya itu adalah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Iya, jadi ada 3 hierarki di situ. Sabar dulu. Iya, sabar dulu. Kan begini. Tadi Bang semua berkata bahwa hanya Allah saja yang bisa menyelamatkan orang ke surga. Iya kan? Nah, kalau kita baca di dalam hadis Bukhari di dalam situs muslim.or.id, nah, di sini dikatakan bahwa setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa mentaatiku akan masuk surga. Barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang cukup ya Bang, ini udah Anda cukup ya, Anda sudah mengulang 3 kali. Orang ke surga. Cukup ya, Anda sudah mengulang 3 kali. Cukup, Anda sudah mengulang 3 kali. Jadi saya jelaskan ulang. Ya, jadi Anda sudah mengulang 3 kali loh ya. Standby dulu gantian.
Jadi presiden membuat peraturan siapa aja yang bisa menginjakkan kaki di kota Jakarta. Aturan itu kemudian disampaikan kepada gubernur. Syaratnya bla 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 kalau wargamu Sulawesi Selatan mau menginjakkan kaki ke Jakarta. Maka gubernur ini pun mengumumkan, saya bisa menjamin kalian masuk ke Jakarta, tapi dengan catatan 1, 2, 3, 4, saya jamin kalian bisa masuk ke Jakarta. Kenapa gubernur ini sangat yakin? Karena yang menjanjikan ini adalah presiden, orang yang kedudukannya memegang. Bagaimana Rasulullah kemudian tidak meyakinkan kepada umatnya? Sedangkan yang memberikan otoritas kepadanya untuk menyampaikan itu adalah dia, sang pemilik surga. Sang pemilik surga tidak mungkin pembohong. Sang pemilik surga mengatakan kepada mereka, kepada Rasulullah, wahai nabiku, katakan kepada mereka, kul. Apabila hendak mereka masuk surga, perintahkan kepada mereka untuk ini, bla 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 bla. Maka Rasul mengatakan, apabila kamu taatin apa yang kuperintahkan, aku jamin engkau akan masuk ke dalam surga. Kok bisa kayak gitu? Iya, karena dia sudah mendapatkan otoritas tertinggi dari sang pemilik surga. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apakah pencipta alam semesta yang kami sebut Allah itu pembohong, pendusta? Mustahil. Kalau presiden bisa jadi ingkar, tapi kalau Allah nggak mungkin. Jadi gubernur mengatakan, kalian saya jamin bisa menginjakkan kota Jakarta dengan satu syarat, kalian harus bisa bahasa Inggris. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena itu adalah instruksi dari presiden. Maka warga Makassar semuanya belajar bahasa Inggris. Begitu dia sudah ada 10 orang yang bisa bahasa Inggris, presiden kemudian gubernur menelpon presiden. Pak Presiden, warga saya 10 orang meluncur ya. Dia sudah memenuhi syarat? Sudah. Bisa bahasa Inggris? Bisa. Oke, silakan. Datang. Plak. Masuk ke Jakarta. Karena sudah memenuhi syarat. Gubernur menjamin itu. Bukan berarti presiden itu adalah gubernur. Maka orang yang stupid di Makassar akan mengatakan begini. Orang tulus. Wah, sekarang gubernur kita ternyata adalah presiden yang tinggal di Jakarta. Buktinya dia jamin kita. Begitu ketemu dengan gubernur, selamat pagi Pak Presiden. Nah, ditertawakan oleh orang-orang intelek. Ini gubernur mendapatkan mandat. Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan mandat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai nabiku Rasulullah Muhammad SAW, katakan kepada manusia, apabila mereka mencintaiku, maka perintahkan kepada mereka, ikuti dirimu, fattabi'uni. Maka siapa yang ikut denganmu wahai nabiku, aku akan selamatkan dia masuk ke surga. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang mengikuti aku jamin surga. Kenapa demikian? Allah telah menyampaikan itu kepadanya. Tapi ketika Anda mengatakan Yesaya 63 nomor 9, segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Memang betul. Tuhanlah yang menyelamatkan. Tapi Tuhan yang menyelamatkan ini mengutus duta, mengutus para utusan. Seperti Yesus. Aku akan membangkitkanmu. Kenapa demikian? Karena dijamin. Ada penjaminnya. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menegrahkan hambanya yang tunggal, yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya, mati dalam dosanya. Barang siapa yang tidak percaya kepada gubernur, dia tidak akan sampai ke Jakarta. Sederhana kok itu. Permasalahannya itu ada di saudara. Saudara tidak bisa membedakan antara ketaatan kepada manusia yang adalah rasul dan ketaatan kepada Allah yang adalah pengutus rasul. Itu celaka. Jadi kesimpulan terakhir, kedudukan Rasul Muhammad SAW itu adalah duta, adalah rasul, adalah utusan. Begitu juga Nabi Musa, begitu juga Yesus. Coba Anda baca kisah para rasul 2 nomor 22.
Kubacakan kepada Anda supaya Anda bisa paham. Sedikit lagi ya teman ya, Bang Handi izin ya. Nanti kalau misalnya saudara kita mau menambahkan lebih lama silakan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi bukan Yesus, bukan Nabi Muhammad. Mereka hanya perantara. Allah menyelamatkan manusia, rasul-rasulnya ini perantara saja. Maka bukan utusan, bukan duta, tetapi Allah lah yang menyelamatkan. Nabi Muhammad, Yesus hanya menyampaikan jaminan yang berasal dari Allah. Yohanes 12 nomor 49, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Begitu juga Al-Quranul Karim surah An-Najm, Rasul Muhammad SAW bukan berkata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan dan ia sampaikan ke tengah-tengah manusia. Itu sah, itu valid. Anda saja yang bermasalah, Bung. Silakan. Ya, tadi Bang Suma perumpamannya tentang perintah presiden kepada izin saya tutup. Anda ada musik di bisa? Ya, menjauh dari musik dulu kalau musik. Makin kencang musiknya, Bang. Iya. Teman-teman banyak yang merelay ke YouTube. Selamat malam. Kalau lo yang lain tolong ya. Musiknya masih bisa ya. Bang, masih ada musiknya. Jadi jangan buka mic dulu kalau masih ada musik. Iya. Musik Bang, musik Bang. Kasihan teman-teman kita, termasuk saya juga di YouTube mendengarkan teman-teman di sana merelay apa yang kita diskusikan. Kalau begitu saya mohon diri dulu karena saya tidak bisa karena ada acara memang di sebelah. Oh iya, baik. Nanti lain cari waktu ya. Bang, kita diskusi lagi lebih ke dalam ya. Sip. Makasih ya. Bang, terima kasih. Bang, sebelum pamit Bang, kalau Anda pendapatnya begitu sebelum pamit, Anda mengatakan Nabi Muhammad sama dengan Allah, kenapa enggak Anda menyembah Nabi Muhammad? Nah, yang saya katakan itu dalam soal mentaati. Musiknya makin keras. Mestinya konsisten dong. Bicara itu konsisten. Oke, udah nggak apa-apa lah ya. Ini ada suara musik nanti saja ya. Oke. Tapi bagus juga sih pendapat Anda itu. Apa ya? Dia yang ingin mencari draw, Banyuma ya, ingin cari draw. Dia mau menyamakan. Iya, tapi justru itu membuka tabir siapa Yesus, Bang. Yesus itu penyampai firman, dia itu mulut corong. Aku tak berkata-kata dari diriku, yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Dunia harus tahu. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku mentaati Bapa, dan bahwa mentaati di sini itu mengasihi di bahasa kita agapao. Agapao itu artinya mentaati, mengasihi, atau mendudukkan diri untuk melakukan apa yang diperintahkan. Bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bapa di sini Tuhan. Bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Jadi Yesus ini hanya mentaati apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Tuhan kepada dirinya. Dan kemudian Tuhan sendiri di dalam Yohanes 3 nomor 16, di situ diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya Tuhan mengutus Yesus. Barang siapa yang mengikuti dan mendengarkan perintah dari Yesus, maka Bapa akan mengasihi dia dan orang itu akan mendapatkan hidup yang kekal.
Tapi orang yang tidak mentaati Yesus, maka orang itu akan binasa, ya, di dalam dosanya. Karena itu dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 16, Tuhan mengutus Yesus itu setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan memperoleh binasa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan yang mengutus Yesus, itu syaratnya. Makanya dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti ada dua yang harus dipercayai. Percayai pengutus dan percayai utusannya. Percaya Bapa sebagai pengutus, percaya Yesus sebagai utusan. Allah satu-satunya Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Begitu juga Nabi Musa. Selamat malam Bang. Ya, silakan. Ya, silakan. Tadi Yohanes 14 ayat 31 yang Abang katakan bahwa tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan pada Bapakku, bangunlah, mari kita pergi dari sini. Ini dalam konteks perkataan Yesus ya Bang ya.